Halo VTuber, kita ngobrol lagi ya. Kali ini kita akan bahas tentang apa bukti VTube merugikan. Bagian mana yang dirugikan oleh VTube terhadap kita sebagai membernya. Halo guys, selamat pagi. Sebagai seorang yang pekerjaan utamanya adalah tidur, hari ini saya cukup kesiangan. Nampaknya saya sedang mengerjakan tugas secara lembur. Tidurnya lebih banyak dan saya telat. Tukang batagor sudah mau berangkat. Banyak perkataan para VTuber sejati yang mengatakan bahwasanya VTube tidak pernah merugikan kita. VTube tidak pernah mengambil uang kita. Oke. Anggap itu benar. Saya bisa terima. Oke. Anggap itu benar karena tidak ada bukti yang menyatakan VTube mengambil uang kita, gitu kan? Transaksi di exchange counter semuanya akun per akun para member itu sendiri, tidak menggunakan akun perusahaan. Jadi tidak ada bukti bahwasanya VTube mengambil uang kita. Oke, kita anggap benar. Terkadang kita itu tidak sadar bahwasanya kita ini dirugikan. Saya akan sedikit membuktikan bahwasanya VTube itu merugikan. Yang pertama, VTube sudah menghabiskan waktu kita. Waktu itu adalah uang. Dia menghabiskan waktu kita yang seharusnya kita gunakan untuk hal lain, tapi kita sibuk menggunakannya untuk kegiatan menjadi seorang VTuber, yakni menonton iklan, ngajakin orang, memotivasi orang lain, menjawab pertanyaan daripada para member. Itu VTube sudah menghabiskan waktu kita secara sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena nggak ada hasilnya sekarang. Kalau sekarang ada hasilnya ya nggak sia-sia, sesuai. Terus yang kedua, VTube mengakibatkan kerusakan hubungan. Tatanan bumi ini menjadi rusak, gitu kan. Tatanan kekeluargaan, tatanan pertemanan itu menjadi rusak. Yang tadinya kita akrab dengan seseorang, gara-gara kita ajakin dia ke VTube, lalu dia melakukan fast track, ya kan? Tidak disarankan gitu fast track, disarankan. Bahkan di aplikasi juga ada cara-cara fast track. Artinya dari VTube itu sendiri menyarankan untuk fast track, ya kan? Jadi ketika mereka melakukan fast track lalu saat ini mengalami hal semacam ini, otomatis hubungan pertemanan kita, hubungan kekeluargaan kita menjadi rusak. Benar kan? Itu bukti kedua bahwasanya VTube merugikan kita. Ada salah satu teman saya yang kebetulan saya ajakin dan saya yakinkan bahwasanya ini aman, ini trik bakar uang yang terbaru, saya bilang. Iya, kalau biasanya sebuah aplikasi itu mengandalkan beberapa investor untuk membakar uangnya, ya kan, biaya itu dari investor, maka kali ini VTube mengandalkan rakyat kecil menjadi investornya. Ini cara bakar uang terbaru, itu yang saya sampaikan, sehingga dia yakin dia melakukan fast track dan akhirnya uang dia hilang semua sekarang. Iya, ya bisa dikatakan hilang dong. Gak bisa kita bilang wah tetap aman, VP-nya masih aman, nanti kan VTube on lagi. Ya kan belum. Kalau emang bisa on ya syukur lah. Jadi uang dia bisa kembali, gitu kan. Tapi saya nggak yakin, nggak tahu sih itu yakin apa enggak. Yang ketiga, rugi uang. Rugi uang itu sudah jelas. Ketika kita melakukan fast track dan belum sempat mengambil hasilnya, sebab gini loh, kita beli 100 VP aja itu tidak bisa dalam 1 bulan terus kita untung kan. Butuh proses waktu, butuh beberapa bulan ke depan baru bisa kita dikatakan untung. Iya, secara teori memang untung. Begitu kita fast track 100 bintang 2, 100 VP, maka kita akan mendapatkan 3 per hari, gitu kan. Selama 40 hari otomatis mendapat jadi 120 VP gitu. Secara teori kan untung 20 VP untungnya. Tapi kan ketika kita mau tarik tanpa jaringan, kita dikenakan biaya 50%. Nah, di situ mengakibatkan tidak untungnya. Iya kan? Iya dong. Rugi uang, udah jelas. Banyak orang di luar sana, kalian juga yang menonton, yang mungkin tidak suka melihat para haters berkata macam-macam, gitu kan. Para member yang berbelok menjadi haters, bukan berbelok sih sebenarnya. Kita hanya menyampaikan aspirasi. Kita nggak berbelok, menyampaikan aspirasi. Inilah yang kita rasakan. Nggak tahu sih itu merasakan apa. Yang keempat,
Ini yang paling fatal. Ini yang paling fatal. Ya kan? Ketika pandemi itu datang, Fitup dianggap sebagai dewa penolong. Sehingga kita lupa mengatur strategi untuk menghadapi pandemi. Gitu kan? Yang harusnya kita memulai sesuatu yang baru, bagaimana mengatasi pandemi ini sehingga ekonomi kita tidak hancur-hancuran, gitu kan? Akhirnya kita gantungkan hidup kita terhadap Fitup, sehingga sampai hari ini kita gelabakan. Yang lain sudah bisa mengatasi pandemi dengan ekonominya yang baru, lah kita baru mulai. Begitu. Untungnya saya sadar di 3 bulan yang lalu. Ketika saya sadar, saya bangun lagi, dan akhirnya sekarang lumayan ekonomi tertata. Coba kalau dari awal dulu pandemi tidak sempat bertemu sama Fitup, otomatis kan ekonomi sudah terbangun. Begitu. Ini yang paling fatal ini. Seharusnya kita mampu bertahan di masa pandemi ini. Sekarang kita malah mengeluhkan pandemi, pandemi merusak ekonomi kita gitu. Orang sudah berubah cara hidupnya. Iya, pandemi di awal memang sangat menakutkan dan sangat membingungkan. Tapi makin kesini karena terbiasa, sudah bisa beradaptasi, akhirnya orang tahu jalur keuangan yang baru. Begitu kan? Nah, di sini gara-gara Fitup kita lupa mengatur strategi kehidupan di masa pandemi. Ekonomi kita tidak tertata di masa pandemi ini karena kita menggantungkan ekonomi kita terhadap Fitup. Ini fatal ini. Terus ada yang komplain, ya kan? Kalian hanya memanfaatkan Fitup untuk konten gitu kan, sehingga kalian mendapatkan AdSense. Iya, oke. Kita memanfaatkan Fitup. Nama Fitup kita manfaatkan untuk konten. Benar sekali, demi AdSense. Oke, nggak masalah ya. Tapi lebih keji mana antara kita dengan Fitup? Fitup memanfaatkan pandemi, Fitup memanfaatkan ketakutan kita di masa pandemi untuk keuntungan dia. Lah kita, saya dan teman-teman yang lainnya hanya memanfaatkan nama Fitup, kebetulan lagi viral dibicarakan, sebagai konten demi uang. Mana yang lebih keji? Silakan Anda pikirkan. Sekian.